Baik, Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya pertama-tama berterima kasih diundang kembali untuk berbagi pengalaman rohani, terutama bersama orang kudus yang hari ini kita rayakan, yaitu Santo Benediktus. Sosok yang memang punya peran yang sangat besar di dalam sejarah hidup membiara atau dalam perkembangan hidup bakti di seluruh dunia. Dan kalau dalam sejarah gereja kita bertemu dengan sosok-sosok istimewa seperti Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus dari Sales, mereka-mereka ini adalah orang-orang kudus yang membuat semacam revolusi mental untuk begitu banyak orang di dalam gereja. Bahkan kemudian Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresia dari Avila. Ya, orang-orang kudus punya nama besar yang punya peran untuk membawa kiblat gereja ke jalan yang benar. Dan jauh sebelumnya, Santo Benediktus adalah sosok yang luar biasa. Sebelum orang-orang kudus modern ini tampil. Maka saya malam hari ini akan berusaha untuk membantu kita berefleksi tentang revolusi mental yang dibuat oleh Santo Benediktus dalam konteks sejarah gereja, khususnya dalam perkembangan hidup membiara, dan dampaknya dalam keluarga-keluarga Kristiani. Saya akan membagikan bahan-bahannya seperti ini. Memang di flyer ditulis Ora et Labora, karena memang dari Santo Benediktus ya kita mendapat istilah Ora et Labora. Tapi saya lalu berpikir memberi judul yang lain, Revolusi Mental ala Santo Benediktus, untuk mengingatkan kita pada sebuah gerakan yang betul-betul mengubah kehidupan banyak orang zaman dahulu sampai saat ini. Mari kita coba untuk mengenal dia secara pribadi. Namanya adalah Benediktus, atau dikenal dengan nama yang lebih luas, Benediktus dari Nursia. Dan memang kenapa dari Nursia? Karena Nursia adalah tempat atau kampung halamannya, tempat dia dilahirkan di daerah Italia tahun 480 Masehi dan wafat sekitar tahun 547 Masehi di Monte atau di Gunung Cassino. Dari informasi tentang keluarga, pasti yang terkenal adalah saudari kembarnya bernama Santa Scholastica, yang kita pernah peringati juga dalam gereja. Mulanya Santo Benediktus itu perayaan dirayakan tanggal 21 Maret, tetapi kemudian dipindahkan ke tanggal 11 Juli karena berkaitan dengan liturgi gereja juga, terutama ketika dia diangkat menjadi salah satu pelindung dari benua Eropa. Benediktus itu dikenal di kalangan luas, sebagaimana tadi saya katakan, karena dia adalah pendiri biara Benediktin di Monte Cassino. Itu maka disebut para Benediktin. Dan juga dikenal sebagai bapak biara atau monastisisme di gereja barat atau di gereja Katolik. Dia terkenal itu karena tadinya memang orang ketika dalam sejarah hidup bakti atau sejarah hidup membiara, orang itu melihat masing-masing pergi ke padang gurun, bertapa di sana sendiri-sendiri, ya, berdoa, bekerja sendiri, tapi belum ada satu aturan yang mengikat semuanya. Dan justru pada zaman Benediktus, ya, ketika dia mengasingkan diri dan bertapa selama 3 tahun, ya, di situ dia berjumpa dengan para pertapa yang lain. Dan ketika dia tinggal dekat situ, ada satu
biara yang pemimpinnya meninggal dunia, dan mereka lalu memilih Benediktus untuk menjadi pemimpin untuk biara tersebut. Tetapi ya, dia membaharui banyak hal, sehingga Benediktus juga menjadi sasaran kebencian. Dan bahkan dia pernah hampir diracuni, tapi dengan sangat ya unik, ya Tuhan menyelamatkan dia. Begitu ada racun di gelas, dia pegang, dan gelas itu pecah, dan dia tidak sempat untuk meminum anggur yang ada racun. Itu diberikan oleh anggota biara yang tidak sepakat dengan berbagai gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Santo Benediktus. Kita lihat bahwa dalam biara juga ada hal-hal tertentu seperti ini. Dan karena dia dipercayakan ya sebagai pemimpin membuat pembaharuan, tapi banyak yang protes, dia akhirnya kembali ke guanya, tempat dia pernah tinggal di situ selama 3 tahun. Lalu dia akhirnya mendirikan sendiri biara dengan mengumpulkan orang-orang dan mendirikan sebanyak 12 biara, dan termasuk dia untuk memimpin biara-biara tersebut. Semua informasi tentang perkembangan awal hidup membiara dan juga komunitas-komunitas yang dibangun oleh Santo Benediktus ini ditemukan dalam tulisan-tulisan Santo Gregorius Agung 50 tahun setelah Santo Benediktus ini meninggal dunia. Dan dalam 2 buku berjudul Dialog, ya, kiranya itu dialog antara Santo Benediktus dan Santo Gregorius Agung, diceritakan banyak hal yang indah. Gregorius menceritakan dalam karya tulisnya tentang Santo Benediktus bahwa dia berasal dari latar belakang keluarga yang bagus, dan juga dalam buku yang sama diceritakan tentang situasi sosial politik di kota Roma yang ada gejolak tersendiri, dan juga yang betul-betul mempengaruhi kehidupan Benediktus yang pada waktu itu sedang berada di Roma untuk belajar. Nah, karena melihat situasi yang tidak bagus, dengan kata lain, situasi di Roma itu tidak terlalu sehat untuk dia, maka dia lalu menyingkir ke Affile Modern atau ke Anfide di sebelah timur kota Roma, di kaki bukit Abruzzi. Dan di sana dia tinggal di sana. Nah, kalian bisa melihat di sini ya, setelah dia tinggal menyendiri selama 3 tahun, sebagaimana tadi saya ceritakan lebih dahulu, di sebuah gua di atas Monte Cassino, lalu dia akhirnya diberi kesempatan untuk membangun sebuah biara besar. Ya, perhatikan ini Monte Cassino, dan di atas ini ada sebuah biara yang didirikan. Sebetulnya ini bukan biara yang dari zaman Benediktus, tapi biara yang baru didirikan karena pada Perang Dunia yang kedua, itu daerah ini juga hancur, termasuk biara di Monte Cassino. Jadi ini adalah pembangunan baru sampai sekarang yang jauh lebih modern. Tapi dalam cerita, ya, kita tidak bisa lepas dari kisah Santo Benediktus ini. Di sana ia mendapat pakaian biara, makanan dari Romanus, seorang biarawan dari salah satu biara terdekatnya. Dan disitulah dia bertumbuh menjadi kudus, sekatakan tadi membuat reformasi dalam biara, dan mendirikan biara-biara yang sangat bagus. Bahkan kemudian para pemimpin Romawi, para bangsawan, senator Romawi, itu bahkan menawarkan anak-anak laki-laki mereka untuk bisa menjadi biarawan, karena mereka tertarik dengan cara hidup baru yang dilakukan oleh Benediktus ini. Bahkan ada 2 murid yang terkenal, yaitu Maurus dan Placid. Nah, ini sesuatu tentang latar belakang dari awal kehidupan Santo Benediktus. Selanjutnya Benediktus juga bersama beberapa muridnya itu mencari lagi puncak bukit yang tertinggi di atas Cassino, di antara daerah Roma dan Napoli, seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini, untuk membangun biara yang lebih megah. Dan kehadiran dari Benediktus di daerah pegunungan seperti ini
sangat membantu banyak orang karena mereka akhirnya bertobat karena khotbah-khotbah yang indah dan menarik dari Benediktus. Menurut Santo Gregorius yang tadi saya katakan, dialah yang menceritakan tentang kehidupan Santo Benediktus. Dia mengatakan karakter Benediktus itu terlihat dalam tulisannya atau dalam peraturan biara yang terkenal dengan nama Regula Benedictus. Ya, ini kami yang hidup membiara pasti pernah belajar tentang hal-hal menyangkut sejarah hidup bakti dan pernah membahas tentang Regula Benedictus ini, karena ini menjadi dasar pijakan untuk semua biara modern. Ya, ini kita mulai kenal yang namanya hidup bersama dalam komunitas, kaul-kaul kebiaraan, kepatuhan pada pemimpin. Setiap biara punya pemimpin. Ini Benediktus yang memulainya dengan peraturan yang terkenal dengan Regula Benedictus ini. Jadi dalam tujuan dari Regula Benedictus itu adalah supaya setiap orang yang masuk dalam biara itu bisa mencapai kesucian atau kekudusan yang bijaksana dan dewasa, berwibawa, kebapaan, tegas, dan penuh kasih. Inilah karakter yang dimiliki oleh Santo Benediktus. Maka bagi Santo Gregorius Agung, ini adalah karakter seorang guru rohani yang cocok dan terbiasa memerintah dan membimbing orang lain yang telah menemukan kedamaian dalam penerimaannya akan Kristus. Nah, ini kesaksian yang sangat penting yang kita perlu pahami untuk mengerti lebih dalam tentang kekudusan dari Santo Benediktus ini. Jadi dalam buku dialog itu, Santo Gregorius Agung benar-benar mengeksplor, ya, menjelaskan relasinya secara rohani, secara pribadi dengan Santo Benediktus, dan dia menuliskannya ini. Benediktus itu dengan regulanya itu bertujuan untuk mencapai kekudusan, tapi dia juga sosok yang bijaksana, dewasa, berwibawa, kebapaan, tegas dalam arti punya disiplin, tapi penuh kasih kepada semua orang. Itu. Ini sangat indah. Kita perlu mengenal karakter dia untuk bisa mengerti kira-kira apa yang dilakukan dalam sejarah hidup bakti. Nah, satu hal yang paling penting dalam kehidupan Santo Benediktus adalah tentang Regula Santo Benediktus. Kami para pastor, suster, bruder, kalau belajar sejarah hidup bakti, itu pasti ketemu Regula Santo Benediktus. Atau yang belajar sejarah gereja, pasti ketemu Regula Santo Benediktus. Atau peraturan biara yang ditulis oleh Santo Benediktus. Karena tadi saya katakan ini menjadi dasar pijakan. Kami sekarang boleh berbangga punya hidup komunitas, punya kaul-kaul kebiaraan, punya peraturan-peraturan tertentu, konstitusi dan regulasi. Sebetulnya, ya, kalau direnungkan baik-baik, ketemu fundasinya itu dari zaman Santo Benediktus ini dengan para pendiri biara di zaman itu. Tapi Benediktus yang jauh lebih terkenal dari itu. Orang kudus yang mempengaruhi Santo Benediktus itu adalah Santo Agustinus, ya, dan Santo Yohanes Cassianus. Ini adalah orang-orang yang punya andil besar dalam tulisan-tulisan mereka, termasuk para bapak rohani di padang gurun yang menulis, dan itu dibaca dengan baik oleh Santo Benediktus. Kemudian dia coba untuk menuliskan secara pribadi sebagai sebuah peraturan biara untuk para biarawannya. Tadi saya katakan bahwa dia dipercaya untuk mendirikan 12 biara, kemudian masing-masing biara punya pemimpin, tapi ada disiplin, ada aturan main. Dan itu semua tertulis, baik dari kitab suci maupun juga dengan pengaruh dari 3 orang kudus yang saya sebutkan tadi, seperti Santo Agustinus. Kesaksian, ya, Santo Gregorius bersaksi lagi bahwa Benediktus memulai kehidupan biara sebagai pertapa, tetapi ia telah melihat kesulitan dan bahaya rohani dari kehidupan yang menyendiri. Meskipun ia tetap menganggapnya sebagai mahkota kehidupan biara bagi roh yang matang dan berpengalaman. Jadi memang
hidup bertapa itu banyak pertapa, ya, termasuk Benediktus juga seorang pertapa, tapi dia sudah tahu kesulitannya. Kalau sebagai pertapa tanpa ada peraturan tertentu, wah itu tidak akan maju juga. Maka meskipun sebagai pertapa, sekalipun harus ada peraturan tertentu, karena bahaya rohani dari kehidupan menyendiri sebagai pertapa itu selalu ada godaan dari roh-roh jahat, bisa jadi, ya. Maka perlu ada aturan main yang bisa membantu mereka sadar bahwa meskipun saya seorang pertapa, tapi saya punya pijakan, saya punya aturan main untuk bisa hidup sebagai seorang pertapa. Maka peraturannya itu berkaitan dengan kehidupan yang dihabiskan sepenuhnya di dalam komunitas. Ya. Jadi meskipun mereka tinggal sendiri-sendiri di guanya, tapi pada saat tertentu mereka harus berkumpul bersama dan berdoa bersama, bekerja, ya, dan lain sebagainya. Maka ya dikatakan bahwa Regula Santo Benedictus itu berkaitan dengan kehidupan yang dihabiskan sepenuhnya dalam komunitas, dan di antara kontribusinya terhadap praktik-praktik kehidupan biara tidak ada yang lebih penting daripada pendirian masa pencobaan selama 1 tahun penuh yang diikuti dengan kaul ketaatan meriah pada peraturan yang dimediasi oleh kepala biara di biara tersebut. Tempat biarawan itu mengkirakan diri untuk tinggal seumur hidup. Jadi seorang itu datang, diterima ya dengan masa-masa pencobaan tertentu, kemudian ketika dia sudah siap, dia bisa mengkirakan kaul ketaatan untuk tinggal dalam komunitas. Nah ini juga yang pada zaman modern ini dalam kehidupan entah para suster, bruder, frater, pastor itu punya apa ya tahap-tahap pembinaan tertentu yang sangat jelas sekarang ini. Mereka yang dari seminari kecil, seminari menengah, kalau mau masuk dalam biara, mereka perlu jadi aspiran dulu, kemudian jadi postulan atau pre-novis, kemudian novis, bisa novis tahun pertama, tahun kedua, kemudian baru mengkirakan kaul. Jadi ada tahapan-tahapan yang pada saat ini kita, ya kami mengenal dan kami tinggal menjalani. Ya, saya di sini sebagai salah seorang formator ya untuk para calon kami, itu kami tinggal menjalani aja. Misalnya di sini tempat saya tinggal adalah novisiat. Ya, sudah jalani aja. Kurikulumnya sudah ada dan tapi zaman dulu, zaman Santo Benedictus itu memang mereka harus berusaha untuk menerima calon, mengadaptasikannya sehingga orang itu betul-betul terorientasi dan kemudian baru dia bisa mengikrarkan kaul sebagai seorang biarawan. Apa yang merupakan pencapaian-pencapaian dari Santo Benedictus ini? Regula yang dia buat itu sangat bagus. Ia juga menyediakan direktori yang ringkas dan lengkap untuk pemerintahan atau untuk sistem governance dalam komunitas. Perlu ada pemimpin yang harus mengatur anggota-anggota komunitas. Bagaimana bisa pemimpin itu bisa membantu komunitas untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani dalam biara. Jadi itu kalau sekarang ini kami ada kepala biara, kalau di sistem kami ada jenderal ya atau rektor mayor, provinsial dan rektor di rumah. Itu tiga orang penting di dalam kongregasi. Ya. Lalu yang lainnya orang-orang anggota biasa. Jadi struktur pemerintahan untuk bisa membantu sebuah komunitas bisa jalan itu dari zaman Santo Benedictus ini. Ya, jadi dia menyiapkan bagaimana ada pemimpinnya, ada aturan mainnya yang sangat jelas. Salah satu hal yang menarik dalam kehidupan para Benediktin bahkan sampai saat ini adalah kepala biara itu dipilih seumur hidup oleh para biarawannya, memegang kekuasaan tertinggi di dalam semua keadaan normal dan tidak bertanggung jawab pada siapapun. Pokoknya otoritas ada di tangan dia. Ia hanya bisa berkonsultasi dengan seniornya, tetapi keputusan lebih lanjut ada di tangannya. Maka ketaatan itu benar-benar luar biasa itu ya kepada Abbas atau kepada pemimpin biara. Ia juga berpegang pada hukum Tuhan dan peraturan biara, bertanggung jawab pada konfraternya di dalam biara. Yang mendasari Regula Santo Benedictus adalah
tulisan-tulisan tadi yang saya katakan Santo Agustinus dan lain sebagainya. Tapi poin kita adalah bahwa di dalam regula Santo Benedictus ini betul-betul mengikat semua orang. Nanti sebentar kita akan lihat ada satu jenis atau ada satu keunikan dari spiritualitas Santo Benedictus adalah stabilitas. Orang itu stabil, jadi kalau dia tinggal di situ ya tinggal sampai selama-lamanya di tempat yang sama. Ya. Ini tentu berbeda spiritnya dengan kami yang hidup dalam biara modern, ya, kontemplatif aktif seperti ini. Kami ada yang 3 tahun harus pindah tugas, ada yang sampai 6 tahun, ada yang 9 tahun, tapi umumnya akan berpindah dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain, karena itu baik juga untuk konfrater atau konsorel, ya, untuk para suster. Ya. Jadi itu, tapi untuk para Benediktin, ya, pimpinannya itu dipilih seumur hidup dan mereka punya kaul stabil, mereka tetap di situ. Ya. Apa pengaruh dari regula Santo Benedictus dalam hidup bakti? Ya. Tadi saya katakan bahwa regula Santo Benedictus ini menjadi dasar pijakan yang kuat oleh para pendiri kongregasi. Setiap pendiri kongregasi pasti pernah membaca tulisan atau peraturan biara dari Santo Benedictus ini. Karena itu adalah acuan awal, ya, dan ya sekarang ini setelah Konsili Vatikan kedua banyak, ya, konstitusi, peraturan biara itu memang harus progres, harus ikuti perkembangan zaman. Tapi spiritnya itu masih dekat-dekat juga dengan apa yang pernah digariskan di dalam sejarah gereja ini. Regula itu merupakan pedoman untuk kebahagiaan dan kekudusan. Regula itu peraturan, ya, itu dikatakan sebagai sebuah pedoman untuk kebahagiaan dan kekudusan anggota biaranya. Jadi seorang yang masuk dalam komunitas Santo Benedictus ini, mereka dikasih peraturan itu, dan kalau dijalani dengan baik, dia bisa bahagia dan mencapai kekudusan. Sebetulnya itu mirip sama saja dengan kami di biara modern juga. Ketika kami masuk dalam satu biara, kami harus ikuti aturan main dari peraturan biara tersebut. Maka ketika dalam masa novisiat, ya, para novis itu belajar konstitusi dari kongregasi tersebut, peraturan-peraturan biara, tradisi-tradisi biara, itu mereka harus pelajari dengan baik, supaya bisa menghayatinya sepanjang hidup. Kalau tidak, dia tidak mampu untuk menghayati itu. Ya. Maka tujuannya apa? Supaya dia jadi kudus. Tujuannya apa? Supaya dia bisa jadi bahagia. Jadi apa yang sebenarnya sudah dikatakan oleh dalam regula Benediktin ini juga sama, ya, sebagai pedoman untuk kebahagiaan dan kekudusan. Lalu yang berikut, kehidupan yang seimbang antara doa dan kerja sebagai suatu yang ideal. Ya. Ora et labora. Ya, jadi ini menjadi hal yang istimewa, ya. Orang pada zaman Benediktus, mereka tinggal sendiri di gua. Ada yang di padang gurun. Ya. Mereka tinggal untuk apa? Mereka mau menjadi kudus. Dan apa yang harus mereka lakukan? Mereka berdoa. Tapi hanya berdoa? Tidak. Mereka juga punya kerja manual. Mereka juga harus bekerja, mendapatkan sesuatu supaya bisa menopang kehidupannya. Ya, apalagi menyendiri di padang gurun atau menyendiri dalam gua. Siapa yang akan kasih makan? Ya. Tadi memang Benedictus dalam 3 tahun itu disupport oleh Romanus, ya. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Ya, maka doa dan kerja. Itu pun Benedictus mengatakan harus seimbang, balance. Ya. Jadi kehidupan itu antara doa. Tidak bisa hanya doa tanpa ada kerja. Kamu makan apa? Ya. Atau kerja tanpa doa. Lalu untuk apa Anda dalam biara? Ya, itu. Jadi dua-duanya harus bekerja. Kadang-kadang kalau ini kan ora et labora. Ada istilah lain dalam bahasa Latin, mereka sebut lavorare est orare. Bekerja adalah sebuah doa. Kadang-kadang itu menjadi sebuah pelarian dari orang-orang tertentu yang menjadi workaholic. Workaholic itu seperti alkoholik itu, orang yang kecanduan kerja. Kecanduan kerja sampai lupa berdoa. Itu juga kurang bagus.
Ya. Maka senang sekali karena Santo Benediktus sudah menggariskan dari awal. Ora et labora, bukan laborare es orare. Bekerja adalah sebuah doa. Kemudian dalam aspek doa, ini Benediktus sangat terkenal. Ya. Aspek doa itu penting. Dia katakan doa itu adalah opus Dei, sebuah karya Allah. Dan apa yang didoakan? Mazmur-mazmur dibacakan bersama. Ada juga Lectio Divina, pembacaan refleksi kitab suci, di mana firman Allah menjadi pusat kehidupan dalam biara. Nah, dari zaman Benediktus ini, kita kenal yang namanya Divine Office, atau ofisi ilahi. Atau kalau kami, ofisi ilahi itu untuk kami para tertabis, para diakon, para pastor dan uskup, ya, kami itu dalam ibadat harian kami, ya, kami sebut ofisi ilahi. Itu ada 5 waktu. Ada ibadat bacaannya, ibadat paginya, ibadat siang itu sebetulnya ada 3, kami pilih 1. Kemudian ada ibadat sore dan ibadat sebelum tidur disebut kompletas. Dulu itu 7 waktu. Jadi ibadat siang ada 3 harus didoakan semua. Ya, jam 9, jam 12, dan jam 1. Jam 3. Itu harus didoakan. Tapi sekarang sudah lebih lunak. Kami siang hari dikasih 1 aja, pilih. Mau yang jam 9 boleh, jam 12 boleh, atau jam 3 boleh. Jadinya kami berdoa 5 waktu. Ya. Itu disebut Divine Office, atau ofisi lain. Kalau di Indonesia kita kenal ada brevir, ya, atau dalam bahasa Inggris Christian Prayer, itu umum untuk siapa aja bisa mendoakan itu. Maka brevirnya itu beda. Kalau brevir untuk orang-orang awam, orang-orang biasa disebut Christian Prayer. Kalau kami, ya, karena di komunitas saya kami berdoa dalam bahasa Inggris, ya, maka yang khusus untuk kami para imam, itu kami punya 4 jilid buku. 4 buku namanya Divine Office. Kalau Christian Prayer hanya 1. Kalau dalam edisi Indonesia hanya 1 brevir yang dijual di obor atau di tempat-tempat yang lain. Atau sekarang ada buku-buku, ada brevir harian, lewat online di e-Katolik juga ada, dan lain sebagainya. Tapi dasarnya itu, ya, itu dari zaman Santo Benediktus. Dia katakan doa itu sebagai sebuah opus Dei. Kemudian satu lagi, ya, jadi kalian lihat ini, hal yang penting dari regula adalah, regula itu penting untuk kebahagiaan dan kekudusan. Yang kedua, doa dan kerja. Yang ketiga, ya, doa sebagai opus Dei. Yang berikut, hidup berkomunitas. Ini Santo Benediktus sangat tekankan. Hidup berkomunitas dan saling menerima satu sama lain. Dan dikatakan harus melihat Kristus dalam diri sesama. Orang kudus modern seperti Santa Teresia dari Kalkuta sering mengulangi hal yang sama. Melihat wajah Kristus dalam diri orang-orang miskin. Itu sebetulnya bukan hal baru itu. Itu sudah didahului oleh Santo Benediktus. Maka dalam spirit komunitas itu penting sekali. Ini bukan sebetulnya sih bukan hal yang baru oleh Benediktus juga, karena dalam semangat gereja perdana juga ada semangat cor unum et anima una, atau hati sejiwa. Tapi dalam hidup berkomunitas, ya, orang harus menerima satu sama lain dan melihat sesama sebagai Kristus, ya, yang ada di sekitar kita. Dan itu kami amini. Kami yang hidup dalam biara atau dalam hidup bakti, kami mengamini ini. Karena kami bertemu dengan konfrater kami, sama saudara atau para suster, bertemu dengan para suster lain, itu kita ketemu waktu dewasa dalam biara. Dibentuk bersama-sama, menggerakkan kaul bersama, karya dalam spiritualitas yang sama. Ya. Maka hidup komunitas menjadi sangat penting. Ya. Kami para Salesian misalnya, wah, semuanya harus bersama komunitas. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Dan saya misalnya sebagai Salesian, saya merasa bahagia sekali itu. Saya merasa kalau saya jadi projo, mungkin saya tidak cocok menjadi seorang imam projo karena tinggal sendirian. Waduh, gimana ya? Tapi sebagai seorang Salesian, saya tinggal dalam biara bersama semua konfrater. Jadi selalu ada dialog terus-menerus, saling meneguhkan dan lain sebagainya. Maka ini prinsip hidup komunitas sangat penting. Lalu tadi saya singgung juga stabilitas. Stabilitas berarti
bahwa biarawan-biarawati berjanji untuk berkomitmen seumur hidup pada komunitas tertentu. Jadi saya katakan, kalau dalam Benediktin seperti ini, tidak ada stabilitas. Kalau untuk tetap tinggal di tempat. Bayangin kalau sampai usia 90 di satu tempat saja ya, kasihan banget juga ya. Kalau kami setiap 3 atau 6 tahun sudah bisa pindah ya ke tempat baru. Kalau di sana dibutuhkan lagi ke tempat yang baru, atau kalau kami kongregasi misionaris, kami tidak hanya di Indonesia, bisa juga pergi ke negara-negara lain yang sangat membutuhkan. Tapi kalau yang ini stabilitas, sekali you kaul di situ, sampai mati di situ. Wah, luar biasa juga ya. Dan ini tadi yang dikatakan untuk bahagia dan menjadi kudus. Itu gereja ya. Kaul kesetiaan ini juga di dalam spiritualitas Benediktin, selain ada stabilitas, juga kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Cara hidup membiara. Kesetiaan pada cara hidup membiara. Kemudian ketaatan pada pimpinan biara. Pimpinan biara itu otoritasnya penuh, tapi dilakukan dengan penuh belas kasih. Kemudian ada keramat tamahan, dikatakan hendaklah setiap orang yang datang diterima sebagai Kristus yang datang ke rumahmu. Ya. Jadi itu spirit yang dimiliki. Zaman Benediktus ya, ke gua yang satu kalau bertamu ke gua ini atau ke gua itu, atau ketika dalam perkembangan lebih lanjut bisa dalam satu komunitas, ya, orang menerima tamu harus dengan keramat tamahan. Kemudian ada pengurusan barang komunitas, ya, merawat dan menghormati benda-benda material seperti bejana di altar. Jadi semua barang yang dimiliki oleh biara itu harus diperhatikan sama seperti orang memperhatikan altar. Dan ini masih juga, saya katakan, di dalam hukum gereja, itu ada bagian khusus yang membahas tentang bagaimana kita memperhatikan barang-barang duniawi, barang-barang milik komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi adalah kebijaksanaan. Dari aturan Benediktus terletak pada fleksibilitasnya, toleransinya terhadap perbedaan individu, dan keterbukanya terhadap perubahan. Maka dikatakan selama lebih dari 1.500 tahun, aturan ini tetap menjadi panduan yang kuat dan relevan bagi mereka yang ingin mencari Tuhan dalam hidup yang biasa. Nah, jadi itu benar-benar, saya katakan, Benediktus itu membuat revolusi mental dalam berbagai hal, terutama dalam hidup membiara. Saya tunjukkan tadi beberapa poin ini. Pengaruh regulasi Santo Benediktus dalam hidup bakti yang saya katakan tetap berlaku, dan spiritnya, ya, meskipun tidak berlaku sepenuhnya, tapi spiritnya itu tetap ada dalam setiap komunitas hidup membiara. Saya mengutip seorang pastor dari Cekoslowakia, Pastor Pius Parsch. Dia hidup tahun 1884 sampai 1954, dan dia memberikan satu komentar yang sangat bagus. Begini, tak terukur hasil karya Santo Benediktus, namun yang paling luar biasa adalah betapa ia tidak menyadari kontribusi sosial dan budaya yang menjadi tanggung jawabnya. Merupakan ciri khas kebesaran sejati untuk melakukan hal besar secara diam-diam, didorong oleh cita-cita yang rendah hati dan murni, dan menyerahkan peningkatannya kepada Tuhan yang memberkati 100 kali lipat. Aturan Santo Benediktus bagi para biarawan telah menciptakan zaman, tetapi menjadi pedoman yang pasti bagi kekudusan di zaman apapun. Tadi saya katakan, kami yang biara modern saja masih mengambil spirit tertentu dari Santo Benediktus ini. Maka ini adalah jalan kekudusan bagi kami. Selain itu dalam regula juga, ya, ada hal lain menyangkut doa dan liturgi. Saya mengambil kesaksian Pastor Parsch lagi. Santo Benediktus mendirikan sebuah ordo yang terkenal karena pengabdiannya pada liturgi. Kalimat kunci dalam programnya berbunyi, tidak mengutamakan apapun daripada karya Allah atau Opus Dei. Liturgi merupakan geliat dalam hidupnya. Opus Dei sendiri adalah ibadah komunal atau ibadat bersama dalam liturgi yang terdiri dari mendoakan mazmur-mazmur, tadi saya sudah jelaskan tentang brevir, juga divine office itu,
mendoakan Mazmur sepanjang hari. Sebelum Benediktus, para religius itu secara teratur mendoakan Mazmur yang terdiri 150 itu didoakan semuanya. Dalam brevir-brevir modern itu ada pilihan-pilihan ya, untuk 4 pekan, dan masing-masing pekan ada Mazmur, ada kidung, dan lain sebagainya. Jadi dari situ ya Santo Benediktus itu dikenal sebagai pencipta brevir atau pencipta ibadat harian untuk para biarawan. Ada juga ajaran-ajaran yang menarik dari Santo Benediktus, terutama tadi juga kita lihat tentang kerendahan hati. Ada sekurang-kurangnya 12 poin penting, saya tampilkan di sini, jalan-jalan kerendahan hati menurut Santo Benediktus. Yang pertama, takut akan Allah. Takut dalam konteks ini dapat diterjemahkan sebagai kekaguman atau rasa kebesaran Allah. Takut akan Allah itu berkaitan dengan sikap batin kita untuk tidak hidup dalam dosa. Jadi takut akan Allah. Takut dalam konteks kagum akan kebesaran dari Allah, tapi juga perasaan batin kita untuk kalau mau mendekat dengan Allah, pasti kita tidak mau hidup dalam dosa. Itu. Yang kedua, jalan kerendahan hati yang kedua adalah keinginan untuk mentaati Allah dan mentaati perintah-perintahnya. Kita mentaati Allah, mentaati juga segala perintahnya. Di mana kita temukan itu? Di dalam kitab suci. Kenapa? Dalam spiritualitas Benediktin, kitab suci itu penting dibaca dan direnungkan. Tadi kita sudah lihat. Yang ketiga, taat kepada mereka yang memiliki otoritas atas kita. Jalan kerendahan hati yang satu ini adalah, kalau mau jadi biarawan, you harus taat. Taat pada siapa? Pada pimpinan. Di dalam peraturan biara kami, juga dalam spirit Konsili Vatikan kedua, dikatakan para pimpinan di dalam biara adalah penafsir kehendak Allah hari demi hari. Mereka lah yang menafsirkan kehendak Allah. Ya, kadang-kadang keliru juga kehendak Allah. Itu sangat manusiawi. Tapi ya, pada prinsipnya seorang pemimpin di dalam biara, kalau kami sebut itu sebagai rektor provinsial atau rektor mayor, atau orang lebih sebut piko atau provinsial dan lain sebagainya, mereka itu punya otoritas. Maka kita perlu taat. Kami itu taat. Meskipun mungkin rektor dan provinsial itu saya tidak memilih dia, tapi saya tidak akan mengatakan, wah, saya nggak pilih jadi saya nggak usah taat. Biarin aja. Kamu yang pilih, kamu yang taat lah. Saya nggak usah. Nggak bisa. Biarpun orang lain yang memilih dia, tapi karena dia sudah dilantik dan diteguhkan oleh pimpinan umum di Roma, maka harus taat. Jadi, itu butuh kerendahan hati. Kalau tidak bisa melakukannya. Bertekun ketika ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas yang sulit dan tidak menyenangkan. Ya, ini ya, dalam jalan-jalan kerendahan hati menurut Santo Benediktus, ini penting juga ini. Ya. Kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, kaum berjubah. Ya. Kalau ada penugasan, misalnya sekarang kan musim perpindahan itu ya, biasanya bulan Juni, Juli, Agustus itu musim perpindahan. Kadang-kadang sebagai pimpinan itu sulit sekali untuk bisa memindahkan seseorang. Apalagi kalau seorang itu berada di tempat yang basah. Sangat manusiawi. Ketika orang itu punya banyak teman, dia merasa disupport di situ, dan dia lupa daratan. Ya. Ketaatan itu memang ya sangat penting. Ya. Maka orang harus berusaha untuk taat pada otoritas yang ada. Kalau provinsial mengatakan pindah, ya pindah. Nggak perlu ngengong. Lalu untuk apa jadi biarawan? Itulah prinsip kami ya. Tapi bagus ya, ini yang berbeda dengan yang hidup berkeluarga. Kalau saya di sini tidak cocok, ya saya mungkin pindah ke Surabaya atau ke Sumba, nggak apa-apa. Ya, yang bedanya adalah suami istri. Suami istri tidak punya provinsial. Jadi biar berantem ya tetap di situ sampai selama-lamanya. Kalau stabilitas. Kemudian
bertekun ketika sudah bertobat dari pikiran atau tindakan jahat, ya, puas dengan kehidupan apa adanya dan menerima situasi yang kurang menguntungkan. Ya, ketika hidup dalam sebuah komunitas itu, ya, pasti punya cerita tersendiri, ya. Kalau kita berasal dari keluarga yang tadinya kita makan enak, ketika masuk dalam sebuah biara makan yang pas-pasan saja, ya itulah, ya, pilihan kita, pilihan hidup. Jadi kita tidak bisa akhirnya mengeluh, aduh, di rumah lebih enak, di sini nggak enak. Kalau kamu merasa di rumah lebih enak, silakan pulang ke rumah. Tapi kalau mau lebih enak di sini, silakan tinggal di sini. Itu di semua biara pasti ada seperti itu. Karena ini adalah jalan kerendahan hati yang bukan hanya Benedictus tujukan untuk dia punya biarawan-biarawan saja, tapi untuk berlaku untuk kami semua. Kemudian mengakui keberdosaan kita sendiri dan menerima keterbatasan kita. Ini tentang sakramen tobat. Di dalam hidup membiara, ya, di biara-biara biasanya ada yang mengaku dosa setiap minggu, ada yang mengaku dosa setiap 2 minggu, ada yang sebulan sekali. Dan itu menjadi sebuah habitus yang sangat penting. Bagaimana orang itu, seorang yang mau menjadi biarawan, itu dia sadar bahwa dia memang orang berdosa. Dan dia butuh Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya. Sangat sulit, ya, ketika seorang biarawan tidak menyadari dosanya dan tidak mengakuinya. Kalau seperti itu, untuk apa dalam biara? Ya, hanya mengotori saja biara. Yang lain, mematuhi aturan komunitas religius, ya. Jadi apa yang diatur dalam komunitas tentang doa, ibadat segalanya, ya dilakukan. Ya. Ini aturan main dari komunitas. Ya. Dan biasanya kalau zaman ini ya semua pakai dialog. Ya, kita sepakat bersama, kita jalani. Ini berbeda dengan zaman Benedictus. Kalau Abbas atau Abbot sudah mengatakan itu, ya, you tinggal ikut. Enggak ada dialog yang lebih jauh lagi. Ya. Menjaga keheningan sebagai bagian dari hidup yang seimbang. Di setiap komunitas hidup religius, itu keheningan itu penting sekali. Orang perlu punya waktu untuk hening, supaya bisa berdoa. Kalau semuanya ribut, bagaimana bisa berdoa? Maka dalam meditasi harian dan lain sebagainya, butuh waktu untuk bisa lebih tenang, ya, dan tidak mau mengganggu siapapun dan lain sebagainya. Jadi itu untuk keheningan itu sangat penting. Kemudian menghindari kesembronoan dan menjadi pribadi yang dangkal. Bisa juga kadang-kadang orang itu seorang biarawan, biarawati, tapi hidupnya tidak mencerminkan hidupnya sebagai seorang biarawan. Ya, terlalu menyolok, ya, cara hidupnya, cara pembawaannya. Maka kami dalam biara itu dilatih, ada trainingnya, ya. Bagaimana cara Anda mengekspresikan atau mengungkapkan diri di hadapan orang-orang lain yang bukan biarawan dan lain sebagainya. Maka ada pembelajaran tentang good manner, ya, bagaimana Anda berbicara, menyapa orang tertentu yang lebih tua, lebih muda, dan lain sebagainya. Ini sudah ada dalam Regula Santo Benedictus ini. Berbicara dengan lembut, dengan kata-kata yang dipilih dengan baik. Nah, ini yang kadang-kadang itu menjadi challenge untuk kami, ya, untuk menunjukkan kelemahan. Biasanya pastornya marah-marah, ya. Kalau pastor tidak siap untuk misa, mungkin di mimbar dia marah-marah umat. Ya, ampunilah dosa kami para romo. Ya. Tapi itulah, ya, seharusnya sebagai seorang bapa, itu spiritualitas Benediktin mengatakan, sebagai seorang bapa, dia harus berbicara dengan lembut, dengan kata-kata yang dipilih dengan baik. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut itu bukan untuk membunuh karakter dari lawan bicara itu. Satu lagi, rendah hati dalam tindakan dan juga dalam hati, yaitu menjalani kehidupan sehari-hari dengan jujur tentang sifat alamiah seseorang di hadapan Allah dan tidak memiliki pendapat yang tinggi
tentang diri sendiri atau ungkapan kesombongan tertentu. Jadi ini adalah jalan-jalan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Santo Benediktus. Ada 12 jalan. Dan memang Santo Benediktus terkenal karena semangat kerendahan hati yang dia miliki. Apa yang kita bisa pelajari dari Santo Benediktus? Ada beberapa poin yang sudah kita lihat tadi, ya. Tapi di sini saya coba untuk menekankan kembali tentang pentingnya doa sebagai Opus Dei, yaitu karya Allah. Yang kedua, mendengar dengan telinga hati kita, mencondong telinga kita dalam Mazmur, ya. Surah 40 juga dikatakan, ya. Jadi kita bisa mendengar dengan telinga hati kita, terutama perkataan-perkataan Tuhan. Lalu sabda Allah itu begitu penting. Dasar terkuat dan paling benar untuk kekuatan kata-kata adalah firman Allah sendiri. Jadi Santo Benediktus betul-betul menekankan sabda Tuhan itu ya dalam spirit Lectio Divina, dibaca, direnungkan, dan di hati sepenuhnya dalam hidup. Hidup yang sederhana tadi juga diungkapkan, hidup sederhana dan kerendahan hati yang kita bisa pelajari dari Santo Benediktus ini. Nah, saya mau masuk ke hal yang lebih konkret lagi. Kalau tadi saya bicara tentang hidup kami di biara, ya, di mana kaul-kaul kebiaraan kami, hidup komunitas kami, karya-karya kami, itu banyak copy-paste dari semua peraturan biara yang dulu-dulu termasuk dari Santo Benediktus ini. Apakah regula Santo Benediktus juga berpengaruh dalam kehidupan keluarga? Iya, saya katakan iya. Ya. Pengaruh peraturan Santo Benediktus telah lama menjangkau dan dimasukkan dalam ordo-ordo religius selama berabad-abad. Tapi juga dia terkenal karena menggunakan struktur sebuah keluarga. Dalam regula Benediktus untuk sebuah biara, dia pakai struktur keluarga. Ada kepala keluarganya, lalu ada anggota keluarga. Maka di sini, Santo Benediktus menggunakan struktur keluarga sebagai dasar peraturannya atau regulanya untuk semua biara yang dia dirikan. Yang ditekankan di sana adalah kehidupan komunitas. Biara dengan meniru unit utama masyarakat, yaitu keluarga. Hidup bersama membutuhkan dalam sebuah keluarga, itu kita membutuhkan yang namanya cinta kasih. Dan itu dalam keluarga kita masing-masing, itu kita alami itu. Tidak pernah ada sebuah keluarga tanpa cinta kasih. Ya, jadi hidup bersama membutuhkan cinta kasih. Yang kedua, butuh kerendahan hati untuk orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi kerendahan hati kita itu untuk orang lain. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa kita bekerja untuk kebaikan bersama dalam keluarga. Tidak peduli seberapa besar ukurannya. Dan itu yang sudah sedang dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Anda yang bekerja di kantor, Anda yang bekerja di pabrik, atau dalam profesi apa saja, apa yang kita lakukan itu ya untuk kebaikan dalam keluarga. Jadi dengan membaca regula Benediktus, ya, tidak hanya berlaku untuk setiap komunitas hidup membiara, tetapi juga di dalam kehidupan berkeluarga itu ada prinsip cinta kasihnya ada di sana, prinsip kerendahan hati ada di sana, ya, kemudian bekerja untuk kebaikan bersama keluarga ada di sana, tidak peduli seberapa besar ukuran atau penghasilan yang kita terima. Ya, jadi lagi-lagi pengaruh regula Santo Benediktus tidak hanya untuk para biarawan-biarawati, tapi dalam keluarga juga klop. Ya, karena strukturnya sama dengan struktur sebuah biara. Kepala biara Abbas itu bertindak sebagai seorang ayah bagi para biarawan. Ketaatan adalah kunci untuk menjaga agar komunitas tetap bekerja sama. Struktur yang sama dengan ayah dan ketaatan juga diterapkan dalam keluarga. Kita semua punya ayah, dan kita semua pernah belajar taat pada orang tua, pada ayah dan ibu kita. Jadi, lagi-lagi Benediktus berusaha untuk menghadirkan sebuah biara dengan konsep keluarga. Yang menjadi kepala keluarga, ayah, itu tidak bisa tergantikan, kecuali
kecuali ketika dia meninggal dunia dan posisinya diambil alih oleh sang mama, sang ibu. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana sosok ayah di dalam keluarga itu sama dengan sosok pimpinan, seorang pimpinan dalam komunitas. Jadi bagi kami ketika membaca seperti ini, benar-benar menjadi sebuah evaluasi. Ya, bagaimana kami harus berusaha untuk menjadi ayah, menjadi bapak yang baik. Maka refleksi pribadinya adalah, ya kadang-kadang sebagai seorang romo, ya mungkin di dalam peran ekaristi sempat kesel, marah-marah juga, bersungut-sungut, ya itu sangat manusiawi. Tapi apakah menjadi romo untuk bersungut-sungut atau untuk marah-marah? Kalau untuk marah-marah mungkin bukan tempatnya itu. Ya. Jadi yang penting di sini adalah kebapaan. Sebagai seorang pastor dipanggil father, padre, don, romo, itu adalah bapak. Kenapa? Karena saya melakukan tugas kebapaan sebagai seorang imam untuk umat Allah. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ayah di dalam keluarga. Jadi dia menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, motto Benediktin adalah ora et labora. Ini yang seharusnya menjadi tema kita. Yang ketiga, Benediktus mengedepankan Opus Dei, tetapi kemudian doa diikuti dengan kerja komunal dan intelektual. Jadi tidak hanya sekedar berdoa bersama, berofisi bersama, atau mendoakan ofisi ilahi bersama. Tapi doa itu harus diikuti dengan kerja komunal, bekerja bersama di dalam komunitas. Perencanaannya, sampai actionnya, dan evaluasinya, itu harus dilakukan. Dan ini bukan hal yang baru. Benediktus juga sudah mulai. Dan juga, tentu bukan hanya untuk kami dalam biara, tapi dalam keluarga juga. Dalam keluarga juga ada kepala keluarga. Maka Santo Paulus mengatakan, hai istri, taatlah pada suamimu. Dan lain sebagainya. Benediktus mengedepankan Opus Dei, tapi kemudian doa diikuti dengan pekerjaan komunal ini. Ya. Jadi kerja bersama, ya itu penting sekali, tapi juga kerja secara intelektual. Kerja kantoran, di dalam kantor orang butuh lebih banyak otak yang harus bekerja. Dan itu menjadi pengalaman-pengalaman kita juga dalam kehidupan berkeluarga. Saya masuk ke topik bagian terakhir dari ini adalah Santo Benediktus, kehidupan devosional kita. Ada yang terkenal di sini, ada salib dan medali Santo Benediktus, ya terkenal secara biasa saja. Nanti bisa dibaca. Semua pasti sudah punya medali seperti ini, ya dan lain sebagainya. Ya, ada arti-arti tertentu dari medali Santo Benediktus, ada semua di sini. Dan ini yang boleh dikatakan sebagai sebuah warisan rohani dari Santo Benediktus yang dipegang teguh sampai saat ini, yaitu medali dari Santo Benediktus ini. Maka refleksi kita untuk mengenang Santo Benediktus ini adalah Santo Benediktus pada zamannya sampai saat ini telah membuat revolusi mental dari hidupnya sebagai orang kaya raya, tapi rela memilih menjadi miskin dan berpasrah kepada Allah. Dari banyak hal, ya meskipun dia sangat ditopang oleh keluarga yang mendukung keluarga yang kaya, tetapi dia berusaha untuk menjadi miskin, berpasrah kepada Allah di dalam pertapaannya. Maka dia mengedukasi kita untuk bisa berdoa, bisa bekerja dan hidup bersama sebagai saudara dalam sebuah aturan tertentu untuk berdisiplin dalam hidup. Ini kiranya beberapa poin yang saya bisa bagikan kepada kita semua tentang Santo Benediktus. Maka memang Benediktus, ya, kalau kita mau lihat baik-baik, benar-benar sosok yang luar biasa, sosok yang menginspirasi karena dia tidak hanya hidup pada zamannya, tapi ternyata dia pemikirannya, spiritualitasnya berpengaruh luas di dalam gereja, terutama dalam hidup bakti sampai saat ini. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih Pastor John Laba. Ya. Dengan pada malam hari ini membuat kita semakin mengenal Santo Benediktus. Boleh saya meringkas poin-poin penting dari perenungan pada malam hari ini ya, Pastor John? Ya, revolusi mental Santo Benediktus yang pada hari ini 11 Juli kita memperingati Santo Benediktus. Judul hari ini adalah Ora et Labora. Tapi Pastor John Laba mengambil dari Santo Benediktus. Yang gerakannya yang mengubah hidup banyak orang dari dulu sampai pada saat ini. Dan karakter dari Santo Benediktus yang terlihat dari peraturan-peraturan yang dikenal dengan Regula Benedictus, yang bertujuan untuk mencapai kesucian yang bijaksana dan dewasa. Dan pengaruh Regula yang menjadi spirit bagi kaum biarawan-biarawati, bukan hanya bagi kaum biarawan-biarawati, tetapi juga kita yang berkeluarga, di mana regulasi Benediktus merupakan pedoman untuk menuju kebahagiaan dan kekudusan. Yang dapat kita pelajari dari Santo Benediktus adalah pengaruh regula Santo Benediktus bukan hanya bagi biarawan-biarawati dan untuk bagi keluarga hidup bersama dalam keluarga, di mana di dalam keluarga ada cinta kasih, kerendahan hati untuk orang lain, bekerja untuk kebaikan bersama di dalam keluarga, tidak peduli seberapa besar pengorbanan di dalam keluarga. Dan ora et labora, doa yang diikuti dengan bekerja. Ini yang bisa saya ambil poin-poin penting dari Pastor John Laba pada perenungan pada malam hari ini. Terima kasih Pastor John Laba. Perenungan semakin mengenal Santo Benediktus yang menjadi bukan hanya untuk biarawan-biarawati, tapi untuk kami yang berkeluarga. Ya, betul sekali. Ya. Ya, ini waktu masih ada waktu sebentar untuk kita ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan doa. Dipersilahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau berseri atau mau bertanya kepada Pastor John, dipersilahkan. Pastor John, ya. Seperti ada slide yang sangat penting ya. Ada Pastor Skip ya. Boleh Pastor dibuka slide-nya yang Santo Benediktus dalam kehidupan devosional kita. Oh ya, sebentar ya. Iya. Sebentar. Karena itu yang mungkin lebih diminati. Iya, medali Santo Benediktus. Iya. Saya sendiri juga memilikinya, Pastor. Tapi sungguh ini sangat luar biasa, Pastor. Saya sangat jadi mengenal. Agak di atas ya, Pastor. Iya, di sini ada saya tambahkan yang sesuatu tentang devosi ya, Santo Benediktus ini. Jadi selain pengaruh ya Santo Benediktus dalam hidup kami sebagai biarawan, juga dalam hidup berkeluarga, saya juga tampilkan di sini dalam kehidupan devosi yang terkenal adalah, lihatlah di layar yang saya tampilkan ada salib Santo Benediktus ini dengan medali di belakang kepalanya. Itu punya sejarah tersendiri ya. Salib Santo Benediktus adalah salib yang pada salib tersebut terdapat medali Santo Benediktus di bagian persilangan tangan yang ini, lalu di ya salib dan medali Santo Benediktus terkenal akan kekuatan untuk menolak kekuatan iblis ya, itu yang diyakini ya. Simbol-simbol dalam medali serta kekuatan yang dianugerahkan lewat salib dan medali Santo Benediktus tidak terlepas dari kesalehan dan kekuatan doa Santo Benediktus
dalam godaan iblis, ya, terutama ketika dia di dalam gua menyendiri selama 3 tahun, kemudian sebagai seorang pertapa, pasti banyak godaan, ya, pasti banyak godaan. Kemudian medali Benediktus pertama kali disahkan oleh Paus Benediktus ke-14 pada tanggal 23 Desember 1741 dan 12 Maret 1742 pada tahun 1880 dibuatlah sebuah desain khusus dalam perayaan jubileum 1400 tahun kelahiran Santo Benediktus. Desain medali dari jubileum Santo Benediktus inilah yang kita pakai sekarang ini, ya, yang kita kenal. Nanti lebih saya tampilkan yang ini. Sebentar ya. Nah, yang ini, ya, ini ada gambar-gambarnya. Nah, ada keterangan-keterangan tertentu, ya, di bagian depan medali Santo Benediktus terdapat gambar Benediktus, ya, gambar Benediktus ini, ya, ada di sini. Kemudian dia sedang pegang salib. Ini gambarnya terlalu kecil, tapi saya bisa terangkan bahwa di medali itu biasanya dia pegang salib di tangan kanannya, dan di tangan kirinya dan juga ada regula monastik yang tadi kita bahas di tangan kirinya itu. Jadi salib dan buku peraturan biara. Di sebelah kanan bawah itu terdapat gambar piala yang berisi anggur beracun yang tadi saya katakan bahwa ketika dia buat pembaharuan dalam biara, ada biarawan yang iseng masukkan racun dalam gelas anggur, kemudian begitu Benediktus pegang, gelasnya langsung pecah. Ya. Jadi, wah, ada banyak cerita seperti itu tentang itu, atau kekuatan doa. Ketika mereka bangun biara, dia karena berdoa, sebuah batu besar dia pindahkan sendiri, ya, dengan, ya, membuat orang-orang berdecak kagum. Kok bisa, ya? Padahal dia pakai doa menurut itu. Kemudian di sebelah kiri terdapat gambar burung gagak yang membawa pergi roti beracun. Gambar itu menceritakan bagaimana Yesus lewat salibnya berkuasa melindungi Santo Benediktus dari kehendak jahat yang ingin meracuninya. Selain itu, regula yang ia bawa juga menyimbolkan peraturan-peraturan yang harus ditaati supaya bisa menjadi kudus. Dan ini ada tulisan-tulisan, ya. Di atas piala dan burung gagak terdapat tulisan Crux Patris Benedict. Ya. Crux Patris Benedict tidak terlihat dengan baik. Ya. Crux Patris Benedict ini, ya. Crux Patris Benedict ini dua di sisi ini, tapi tidak kelihatan. Artinya salib suci, salib Bapa Suci Benediktus. Sedangkan di keliling medali terdapat tulisan Evis in obitu nostro presentia, muniamur. Ya. Itu berarti semoga kehadirannya melindungi kita di saat ajal. Benediktus adalah pelindung orang-orang yang diambang ajal, yang hampir meninggal dunia. Jangan lupa itu, kalau orang dalam keadaan hampir meninggal, Santo Yosef juga bisa, Santo Benediktus juga salah satunya. Ya. Pelindung orang-orang diambang ajal karena peristiwa kematiannya, di mana Santo Benediktus meninggal ketika ia berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Kemudian di bawah gambar Santo Benediktus terdapat tulisan X, ini tidak begitu kelihatan. X SM Casino EMD itu dengan apa simbol Latin untuk tahun-tahun itu, yang berarti dari Monte Cassino Suci tahun 1880. Kemudian di dalam salib terdapat huruf-huruf CSSML yang ditulis vertikal. Ini, kemudian ada NDSMD, seperti itu. Ya, juga ada tulisan seperti itu. CSSML itu Crux Sacra Sit Mihi Lux, yang berarti semoga salib suci ini menjadi penerangku. Lalu di yang rata, ya, horizontal ini ada NDSMD, yang merupakan singkatan dari Non Draco Sit Mihi Dux, yang berarti jangan pernah biarkan si naga iblis menjadi pembimbingku. Sementara di sekitar salib, ya, di sekitar salib ini, ya, bagian dalam terdapat lingkaran huruf CSPB, yang kepanjangan adalah Crux Sancto Patris Benedicti, yang berarti salib suci Bapa Benediktus, seperti yang ada di sisi yang ada di sini tadi. Ya.
Di bagian luar dari lingkaran juga terdapat banyak tulisan ya di medali Santo Benedictus ini. Di atas salib tertulis Pax, artinya damai. Kadang juga tertulis IHS, ya, kita tahu itu Yesus Hominum Salvator. Kemudian secara jarum jam itu kita melihat ada huruf-huruf tertentu, VRSN dan seterusnya. Ya. Dalam bahasa Latin kepanjangannya adalah Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihivana, Sunt Mala Ket Libas, Ipse Vene Bibas, yang dalam bahasa Indonesia berarti nyala setan, jangan nasihatkan pemikiran yang sia-sia kepadaku. Cawan yang engkau tawarkan itu adalah kejahatan. Minumlah racunmu sendiri. Nah, jadi ada singkatan-singkatan ini, tapi punya makna tersendiri. Itu kiranya tambahannya. Iya, terima kasih Pastor John. Ya. Penjelasan tambahan mengenai medali Santo Benedictus. Ya, waktu sudah larut, kita tutup dulu dengan doa dan berkat ya, Pastor John. Ya. Nanti ada yang bertanya setelah doa dan berkat, boleh disambung kembali. Intensi doa untuk malam hari ini adalah mengucapkan syukur atas persembahan kasih dan ketekunan, kesetiaan, kemurnian hati dari pelayanan para pendoa. Mengucap syukur atas setiap intensi novena ajaib yang dikabulkan Tuhan. Mohon berkat kesembuhan bagi Pastor Benny Margono di Padang dan semua imam yang kurang sehat. Pemulihan pasca operasi tulang lengan Ibu Maria Lau Chun Kiau, dan mohon pertolongan Tuhan atas 31 intensi dalam novena ajaib yang dimohonkan. Mohon kerahiman jiwa Dr. Rudy, suami Ibu Dr. Yuse, yang memperingati 4 tahun telah dipanggil Tuhan. Dan mohon doa untuk Bapak Edward, yang telah berpulang ke rumah Bapa baru hari ini. Dan mohon kerahiman bagi jiwa-jiwa yang pada hari ini kembali ke dalam kekekalan. Dan mohon kerahiman bagi jiwa-jiwa di purgatorium. Dan mohon doa berkat untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini, Pastor John Laba. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kekayaan sejati, Engkau sudah menetapkan Santo Benedictus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian kepadamu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya dalam hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati. Kami bersyukur padamu untuk semua berkat pertolongan yang Engkau berikan pada kami, dan pada kesempatan ini kami mempersembahkan padamu intensi-intensi doa syukur kami kepadamu, terutama persembahan kasih dan ketekunan, kesetiaan, kemurnian hati, dan pelayanan para pendoa. Kami juga bersyukur untuk semua intensi novena ajaib yang sudah Engkau kabulkan. Syukur kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu. Kami juga mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan imam yang sedang sakit, rekan-rekan imam yang sedang tidak sehat, semoga Engkau memulihkan mereka semua. Dan juga untuk saudara-saudara kami, terutama Ibu Maria Lau Chun Kiau. Kami juga mohon semoga Engkau senantiasa memperhatikan saudara-saudara kami yang memohon kepadamu melalui intensi novena ajaib yang sudah dimohonkan. Kami mohon juga keselamatan abadi untuk Pak Rudi dan juga Pak Edward yang sudah Engkau panggil kehadirat-Mu, dan juga jiwa-jiwa lain yang sedang menanti di api penyucian. Sudilah Engkau memberikan pengampunan yang berlimpah dan terimalah mereka dalam kerajaan kebahagiaan. Tuhan, kami juga mohon semoga Engkau menjaga, melindungi kami semua dari mara bahaya, terutama berikan kepada kami malam hari ini istirahat yang menyenangkan. Semoga besok kami boleh bangun kembali dan melakukan tugas-tugas kami dengan baik.
Terima kasih Tuhan, dan kami juga mohon semoga dengan perantaran Santo Benediktus kami senantiasa berusaha untuk hidup kudus dan setia dalam panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita foto bersama dulu. Mohon dibuka kameranya, Bapak Ibu. Terima kasih Romo Jenlaba. Ya, Ibu Floren. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Ya. Ibu Sonia, Terima Bu kasih, Regina, semua family. Selamat malam Ibu Bapak semua. Selamat malam. Terima kasih Bu Pari. Selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo. Selamat beristirahat. Ya. Terima kasih Suster. Bila ketepatan.